Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Me and My Everything. Kali ini kami akan sedikit share pengalaman kami sewaktu camping di Homo Sapien Park, letaknya di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Jadi tempat rekreasi ini lebih tepat disebut sebagai taman, tapi dia juga punya campground yang cukup luas. Homo Sapien Park sebenarnya bukan tempat wisata baru. Jadi dulu tempat ini namanya wisata Watu Nganten. Ini kemudian ada pengelolaan baru dan dengan konsep yang baru dinamakan Homo Sapien Park. Tempatnya cukup luas dan nyaman. Di luar ini parkirannya pun bisa menampung banyak kendaraan. Dan di luar sebelum masuk ke tiketing itu ada 2 gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk makan-makan, namanya Serawung Roso itu tadi. Tempat ini cukup murah. Di hari biasa Senin sampai Jumat harga tiket hanya Rp15.000, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dikenakan biaya tarifnya Rp20.000. Sedangkan bagi yang akan camping biaya per orangnya hanya Rp15.000 saja. Kalau apa itu Mas, rombongan gitu boleh bawa makanan sendiri nggak? Boleh Bu, tapi ya itu kebersihan itu Bu. Oh gitu. Kebersihannya. Oh gitu, tapi tetap harganya sama. Sama Bu. Masuknya sama. Tapi Tiketnya. kalau bawanya makan besar kayak gitu ada nambah biaya kebersihan gitu. Oh berapa tuh Mas? Rp50.000. Oh 50.000. Tapi kalau yang saung itu anu nggih, sesuai dengan yang tertera itu nggih, Iya. per jam. Setelah urusan tiketing selesai, kami masuk. Jadi ini ketika memasuki area Homo Sapien Park, kita melalui lorong berisi penggambaran tentang zaman dahulu, mulai dari zaman prasejarah, zaman sebelum dinosaurus kayaknya ini, sampai dengan zaman Homo sapiens. Homo Sapien Park ini tempatnya cukup luas, terbagi menjadi 3 area. Jadi yang area pertama yang di bagian bawah itu adalah area taman, berisi tentang edukasi prasejarah. Kemudian yang di sebelah kanannya ada area sungai, sedangkan untuk yang area ketiga adalah di sebelah atas yang digunakan untuk area camping. Ini kami mengambil video dari area camping di sebelah atas. Jadi yang paling ikonik di Homo Sapien Park adalah ini ada air terjun yang namanya Grojogan Watu Nganten. Sebenarnya ini air terjun buatan, kalau orang Jawa bilang semacam pleret gitu ya, yang digunakan untuk pengendalian banjir kayaknya. Bagi pengunjung yang akan camping diperlukan sedikit ekstra tenaga untuk menuju ke area camping, karena dari tiket menuju ke area parkir itu tidak terlalu jauh, tetapi ada tangga yang cukup curam. Jadi kita harus naik untuk menuju ke area camp. Tetapi dari pihak Homo Sapiens itu gercep. Jadi sewaktu kami membawa barang-barang ke atas ini dibantu oleh petugas dari Homo Sapien Park. Fasilitas di sini cukup komplit, ada colokan listrik, kemudian untuk area campingnya juga diberi pagar pembatas karena ini berada di atas ya. Area campingnya cukup luas, jadi berupa tanah berumput yang cukup empuk dan nyaman. Sedia pula toilet yang cukup memadai, jumlahnya 4 atau 5 kalau nggak salah, dengan aliran air yang melimpah. A few moments later.
Karena kami datang di sore hari, sudah sekitar jam 5 sore ini, jadi kami langsung saja untuk mendirikan tendanya. Sedikit informasi, untuk tenda yang kami pakai ini adalah tenda dari Decathlon Quechua Arpenas 41 Fresh and Black. Cukup panjang namanya, tapi lebih sering dipanggil Arpenas 41 begitu aja. Tendanya cukup luas dengan lebar di belakang itu 260 untuk bagian kamarnya, sedangkan di bagian terasnya lebarnya 240. Panjang keseluruhan 455 cm dengan ketinggian di bagian teras itu 190 cm. Cukup luas, bahkan untuk ukuran orang Indonesia bisa sholat di dalam ini. Untuk kamar tidur sendiri cukup luas, 240 kali 210 cm, sedangkan ruang tamunya itu secara total keseluruhan 5 meter persegi dengan alas terpal yang dibuat model cepung gitu. Bahan flysheetnya 30 UPF yang memungkinkan sinar matahari tetap masuk, namun juga tetap dapat menyaring sinar UV. Dengan flysheetnya itu secara rating berada di 2000 mm, sedangkan untuk terpalnya sedikit lebih tebal itu 2400 mm. Di setiap jahitannya sudah ada seal waterproof, jadi tidak perlu khawatir untuk pada saat hujan tidak akan terjadi rembesan air hujan. A few moments later. Ini kalau 1 kilo bisa. A few moments later. Baiklah, setelah selesai sarapan, kami lanjut eksplor ke Taman Homo sapiens. Ini kami menuruni tangga yang kemarin bawa barang cukup repot.
Alhamdulillah kemarin dibantu oleh petugas dari Homo sapiens. Ada area kantin, tapi ini karena masih pagi jadi belum banyak pengunjung yang datang. Masih tutup juga nih kayaknya. Lanjut menuju ke area kerusakan Watu Nganten. Suaranya cukup bergemuruh di sini karena ini debit airnya sedang tinggi-tingginya. Ini airnya agak sedikit keruh. Menurut informasi dari petugas kebersihan, di area atas sekitar 5 km di atas ini ada area penambangan pasir, sehingga airnya agak keruh ini. Dan ini adalah area campground yang di bawah, tidak terlalu besar, mungkin 4 atau 5 tenda saja masih muat ini. Cuma kalau camping di sini jam 8 harus sudah check out. Ini taman yang di dekat campground bawah dengan rumput sintetis dan areanya juga cukup bersih. Ini ada patung dinosaurus yang sedang gumoh itu. Di bawahnya adalah kolam ikan mas, kecil-kecil sih ikannya, bukan ikan yang besar-besar. Mungkin karena masih baru jadi belum banyak makan, jadi masih kurang besar ini. Bagi yang bingung, itu di sebelah masuk tiket itu langsung ada maps untuk menunjukkan area-area yang ada. Sudah juga sewa payung 5.000, tidak ada yang jaga tapi namanya juga payung untuk hiburan ini. Sangat berguna kalau pas cuaca sedang tidak bersahabat. Lanjut kita explore ke area patung-patung yang ada di Taman Homo sapiens. Jadi ini dimulai dari zaman Jurassic, digambarkan dengan lahirnya telur, bukan lahir ya, menetasnya bayi dino dari telurnya. Lagi ke zaman berikutnya, zaman ketika awal-awal muncul nenek moyangnya Homo sapiens. Dan di area depannya itu adalah area ketika sudah munculnya Homo sapiens yang hidup berdampingan dengan binatang-binatang purba. Salah satu yang digambarkan adalah singa dengan taring yang cukup panjang. Apa itu namanya ya? Dan digambarkan mereka hidup di gua-gua. Lanjut digambarkan pula perkembangan teknologi dari Homo sapiens.
Ini kayaknya menggambarkan penemuan api ini. Jadi patung yang jongkok itu digambarkan sedang membuat api sebagai awal teknologi, karena dari penemuan api inilah kemudian akan berkembang ke zaman perunggu, di mana mereka sudah bisa mengolah hasil-hasil bumi yang berupa biji-biji besi menjadi alat-alat pertanian, ya kemudian mereka mengenal yang namanya tinggal menetap. Nah, yang terakhirnya adalah penggambaran rumah yang mereka buat di tempo dulu. Jadi bagi kami selain camping, di sini kita juga bisa ya sedikit jalan-jalan untuk melihat keragaman yang ada di Homo sapiens Park ini. Banyak sih fasilitas yang memadai. Selain wisata edukasi, ada juga arena bermain untuk anak-anak, ada ayunan, tingkat jungkit, kemudian atraksi yang kayak gula bunder itu apa namanya itu ya. Ada juga terapi ikan. Kemudian seperti pada umumnya sebuah tempat wisata, kantin pasti ada, dan kantinnya ini ada yang buka 24 jam non-stop, sehingga bagi yang camping itu ketika memerlukan logistik atau kekurangan bekal, ada warung yang buka di area Homo sapiens Park ini. Pesan kami ketika camping di sini sih cukup baik ya. Hanya memang sedikit yang kami rasakan agak mengganggu. Sebenarnya bukan mengganggu ya, tapi ini efek samping saja dari grojokan watu nganten itu. Jadi karena camping ground kita itu terletak di samping grojokan, yang mana namanya grojokan pasti ada uap air yang akan berterbangan. Jadi resikonya memang tenda kita itu seolah-olah basah, padahal bukan embun ya, tapi itu lebih cipratan uap-uap air yang berasal dari grojokan. Lah ini di Bujo ngapain ini? Sepertinya sedang meniru baby dino yang menetas dari telur ini. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang grojokan watu nganten tadi. Jadi selain uap air yang ditimbulkannya yang berpotensi membuat tenda seolah-olah basah, ya namanya grojokan pasti suaranya cukup bergemuruh. Dan karena camping ground itu letaknya emang di samping atas grojokan, jadi setiap saat suara ini ya pasti akan terdengar, menjadi backsound yang senantiasa mengiringi saat-saat kita berada di lokasi ini. Tapi kalau sudah terbiasa juga tidak terlalu mengganggu sih, biasa-biasa saja. Ya, ini kita ekspor ini sudah di atas jam 8, jadi sudah buka ini yang di tiketing depan, sehingga sudah ada beberapa pengunjung juga. Nah, ini tadi area bermain yang saya sampaikan tadi, ya cukup untuk menenangkan anak-anak yang rewel.
Itu tadi sedikit share kami tentang pengalaman camping di Gunung Sapiens Park. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian yang ingin mencari spot camping. Di sini cukup recommended. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.